Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama sharing mengenai dua materi. Yang pertama, apa itu materinya? Yaitu perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan hadis Qudsi. Lalu yang kedua, perbedaan Al-Quranul Karim dengan hadis Nabawi. Kita mulai dari definisi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim secara bahasa adalah bacaan, sedangkan secara istilah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Pada ayat yang tadi disebutkan bahwa bulan Ramadan di dalamnya terdapat diturunkannya Al-Quranul Karim. Kenapa diturunkan Al-Quranul Karim? Agar menjadi huda atau petunjuk bagi umat manusia, agar mereka mengetahui yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Kita lanjut yang kedua, yaitu definisi mengenai hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah hadis yang dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini biasa diistilahkan sebagai hadis Rabbani atau hadis ilahi. Kenapa diambil kata Qudsi di sini? Qudsi di sini diambil dari kata Quddus, yaitu suci. Kita lanjut. Yang ketiga adalah definisi dari hadis Nabawi. Hadis Nabawi adalah hadis yang diriwayatkan atau dinisbatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Hadis Nabawi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tauqifi, yang kedua ada taufiqi. Yang pertama tauqifi. Tauqifi adalah makna atau kandungan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu, kemudian disampaikan kepada umat manusia sesuai kata-kata yang beliau keluarkan. Namun yang kedua, taufiqi adalah kesimpulan yang diambil oleh Rasulullah SAW sesuai pemahamannya mengenai Al-Quranul Karim. Kita lanjut ke perbedaan Al-Quranul Karim dengan hadis Qudsi. Di sini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, Al-Quranul Karim lafaz dan maknanya diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis Qudsi maknanya saja yang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Al-Quranul Karim diturunkan secara mutawatir, yakni mutlak,
Sedangkan hadis qudsi diturunkan secara khabar ahad, yaitu dugaan. Dugaan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ahsan, lalu yang kedua ada dhaif. Nah, yang ketiga adalah Al-Quranul Karim dapat kita bawa di dalam sholat sebagai bacaan sholat. Akan tetapi hadis qudsi tidak bisa kita bawa di dalam sholat. Lanjut ke pembahasan materi kedua, yaitu perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan hadis nabawi. Perbedaan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah secara bahasa. Secara bahasa sendiri, Al-Quranul Karim diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari segi kemukjizatan. Al-Quranul Karim diturunkan lafaz dan maknanya berupa mukjizat, sedangkan hadis nabawi tidak berupa mukjizat. Yang ketiga, dari segi riwayatan. Al-Quranul Karim tidak boleh digunakan maknanya saja untuk riwayatan, sedangkan hadis nabawi diperbolehkan hanya maknanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.